Hai Sobat Kelana, selamat datang di podcast Kelana Nusantara. Mari berkelana bersama. Bersama aku Ragil Pandu. Di sini host kalian semua. Jadi di podcast perdana ini kita akan bahas tentang keanekaragaman yang ada di Indonesia, mulai dari budaya, wisata, dan kuliner. Oke, di podcast kali ini kita akan membahas mengenai apa saja sih yang ada di Sleman ini. Bersama, perkenalan dulu, siapa Anda, kenapa Anda diundang ke sini? Kenapa saya diundang? Nggak tahu ya. Tapi nama saya Al Faiz Agnugraha, biasa dipanggil Kakak Al atau Faiz, boleh. Atau Ricky Harun? Ricky Harun ya boleh. Terus saya ini warga lokal atau Akamsi ya? Ya, Akamsi. Akamsi. Ini kebetulan kali saya. Penyamu ya? Ya, Oh, penyamu. keluarga besar. Oh, keluarga besar. Dibuat sendiri gitu? Enggak. Oh, Saya berasal dari Sleman City. sosmednya di ini dulu, diperkenalkan sosmed. Oh iya, untuk Instagram. Langsung perkenalan sosmed ini. Iya, nggak apa-apa, langsung aja. Iya. Siapa tahu mau promosi ada atau ada yang mau follow ya kan? Instagramnya @alfaizagi_. Ini nambahin kerja editor ya. Di sini nanti ada. Nyusahin. Ya. Ya, ntar kalau mau DM aja gitu. Tapi dia nih kalau di Instagram dia sering ngepost tentang kehidupannya di TikTok. Seperti yang gini-gini. Enggak, itu selingan aja, Mas. Soalnya kalau saya biasanya sering di Instagram atau TikTok tuh mengeksplor keindahan alam yang ada di Indonesia. Ah, masa sih? Iya, Mas. Keindahan alam yang mana nih? Yang ada di Indonesia buat konten ini kan. Hah? Buat konten juga gitu. Yang Ya. wisata atau yang mana nih? Wisata, kuliner, terus apapun yang tentang Indonesia saya mengikuti lah. Oh, kirain yang tentang e-sport gitu. Enggak. Oh, enggak. Cupu saya, Mas, cupu. Oh. Cupu goreng. Tapi punya TikTok enggak? Enggak. Enggak. Masa enggak punya? Tadi Di- cuma buat scroll itu tadi, Mas, buat ngelihat aktivitas yang ada di lini masa. Nggak mau di itu lagi Nggak usah. disampaikan? Nggak usah. Ya. Emang di wisata-wisata yang dicari di TikTok tuh apa aja? Saya Yang di Sleman loh, ada nggak? kalau untuk keseluruhan Indonesia saya lebih tertarik yang kayak hidden gem. Hidden gem. Gem apa game ya? Ya nggak tahu Gem. hidden Bermain game. Ya, hidden game. Ya, itu terus kalau di Sleman sebenarnya ada hidden game. Apa tuh? Tapi ya Semuanya hidden, ada? Hidden. Jadi saya nggak tahu, Mas. Hidden. Masih hidden ya? Ya, masih hidden. Berarti masih belum tahu nih. Ya, soalnya kalau yang tahu berarti udah nggak hidden. Oh iya. yang udah nggak hidden nih apa aja yang didapat? Untuk wisata, kalau di Sleman nih deket sini jaraknya 10 menit tuh ada yang namanya Blue Lagoon. Hah? Blue Apa Lagoon itu? itu kayak sungai tapi udah kayak dibendung jadi bisa buat mandi. Ini bisa buat mandi juga nggak? Ini terlalu cetek, Mas. Ini Oh. mungkin yang mandi Permaisuri. remaja tikus mandi di sini biasanya. Terus apa lagi? Terus biasanya Blue Lagoon, terus kayak kalau kuliner di sini ada jadah tempe. Tahu jadah tempe nggak? Jarah tempe. Jadah tempe itu Apa itu? Dibuat dari apa? dibuat dari jadah dan tempe. Jadah tuh apa? Jadah itu ketan. Oh, Ketan ya, ketan. Mas ya? Ya. Terus Kayak itu nggak tempe sih? itu dari keledai. Kedelai. Kayak lemper nggak sih? Ketan. Lemper dari ketan nggak sih? Hah? Lemper dari ketan nggak sih? Ya, Kayak lemper berarti. ya. Ada isinya juga. Ada. Mau barang bukti nggak ini? Nanti dulu. Oh, nanti. Oh iya. Ya. Udah dipersiapkan belum sih? Udah itu. Boleh deh. Bentar, bareng dong. Oh, belum. Iya, bareng. 1, 2, 3. Bisa dijelaskan apa Apa? ini? Ini apa? Nah, ini adalah waji. Kartu waji. Ya, bisa disebut karena bentuknya mirip ya, Mas. Ini untuk pembuatannya adalah pakai ketan yang ditumbuk, udah tumbuk. Terus ini adalah jadah dan ini ada tempe. Mungkin bisa dilihat. Ini untuk Kartu tumpah. enggak. Nggak jadi makan. Coba dicicip aja, Mas. Makan, Jadi ini cara makan jadah sama Cara tempe gitu. makan jadah dan tempe adalah ini. Nggak nyampe. Disentuh dulu gitu. Ini jadah. Ini tempe. Disatukan. Nih. Walaupun berbeda tapi tetap bersatu ya ini ya. Seperti Indonesia sekali. Mau makan. Enak ya? Dengerin suaranya. Dengeran nggak? Ini tempe bacem ya? Hmm? Tempe bacem ya? Ini tempenya tempe bacem.
Terus jadah ini juga dari ketan. Ya Mas ya? Ya. Jadi ini adalah suatu kombinasi yang cocok untuk dimakan di pagi hari. Jadi kalau mau nyari ini di daerah Kaliurang atas tuh banyak yang jual di pagi hari. Karena emang cocok buat sarapan. Berarti ini termasuknya jajanan pasar ya? Ya, jajanan pasar. Ya termasuk lah. Enak sih. Yang ini manis juga loh. Banyak ya ternyata ya. Yang ini wajib, manis juga. Mau dicoba? Makanan sini emang manis-manis semua. Manis semua. Ya makanan-makanan khas Sleman tuh kayak representasi wajahnya. Ya lihat. Lihat. Pede banget. Ya manis. Boleh miso nggak sih? Boleh. Jangan. Ini jangan. ada air Mas, bisu. Bakso. Oh ya. Udah. Ini boleh ditaruh dulu nggak sih? Boleh. Habisin satu suap terakhir baru ngomong lagi. Sumpah? Iya. Enggak apa-apa. Enggak apa, biar kenyang. Tinggal satu. Hampir loh. Tuh. 2, 3. Masnya gimana Mas? Gak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong? Ya Mas. Nggak boleh. Ulangin. Ya udah. Itu tadi makanannya Mas. Masih penuh. Masih penuh. Ya udah, aku gantiin hostnya ya. Jadi selain boleh nggak digantiin hostnya? Jadi ini selain kuliner di Sleman juga ada yang namanya budaya. Budaya di Sleman apa? Untuk yang maaf ada pring ya guys ya, pring. Pring itu apa? Bambu. Ngomong apa gitu? Ngomong apa? Masih penuh. Lanjut. Jajanan kita masuk budaya Sleman juga nggak sih? Jajanan, akeh kan Sleman? Kau tuh orang Sleman, dari ketannya Mas. Kau tuh Sleman apa bukan? Kok nanya? Untuk budaya dari Sleman dan umumnya Jawa ya, itu ada Di ada Jawa yang- apa di DIY? di Jawa. Di Jawa, Jadi banyak. jadi seluruh. Tapi Sleman juga ada. Namanya adalah jadilan, Mas. Jatilan. Ya. Apa itu? Jadilan adalah seni tari yang dipertontonkan kepada masyarakat umum. Jadi kegiatannya itu biasanya dilakukan ketika ada orang yang nanggap. Orang yang nanggap itu orang yang ingin mengadakan. Misal orang yang mau sunatan, orang yang setelah nikah, orang yang mengadakan acara-acara tertentu biasanya nanggap itu Mas. Jadi dan itu ada beberapa sesi atau beberapa babak. Ada yang misal yang nari cowok, yang nari cewek, terus ada yang pakai apa itu sel ganong, terus kayak gedruk dan macam-macam Mas. Itu emang menceritakan apa tarian itu? Ya nari, habis nari nanti ada kayak sesi apa ya? Kayak ibaratnya kalau kesurupan lah. Ya kesurupan. Tapi ya bagus buat ditonton. Serius. Boleh dimakan nggak ini mas? Boleh lagi dimakan. Terus sampai sekarang masih ada? Sampai sekarang masih ada, tapi karena ya pandemi itu kan Mas, jadi kemarin sempat terhambat. Tapi sekarang sudah berangsur-angsur mulai apa namanya? Mulai ada lagi. Kemarin saya lihat IG teman saya, Mas Chandra itu ya melihat jadilan RJJ Mas. Terus untuk RJJ? beberapa teman-teman saya juga ada yang ngepost tentang jadilan ya. Saya tertarik seperti itu. Budayanya cuma itu aja yang masih dari dulu dilakuin sampai sekarang. Untuk budaya itu, terus kalau budaya yang diturunkan jelas tentunya sopan santun, tata krama yang selalu diturunkan dari nenek moyang kepada kita. Ya. Biasanya Kalau- kan kayak saya misal kalau lewat depan dosen gitu, Bu nyuwun sewu, dak langkung gitu. Seperti saya Masnya lihat saya pas di kampus itu Mas. Itu turun temurun budayanya dari nenek moyang. Oh, BTW ini enak, Gimana? Rasanya gimana? manis, kayak muka aku. Dimakan lah mas, masa sendiri? Kenyang Mas, kenyang. Iya emang nih. Tapi Baru makan 2 kenyang. saya cul lihat Oh ini budaya ini, emang kalau di Jawa kan kalau misalnya satu itu nggak dimakan tuh kenapa mas? nggak, kalau budaya Jawa tuh makanan nggak boleh kayak menyisakan. Misal Masnya udah nyokot terus ditaruh kan nggak baik. Mending dikupas terus taruh satu gitu. Terus kenapa disisakan satu? Ya, nggak langsung nanti dihabisin? kalau misal saya lapar saya makan lagi nih. Oh,
Jadi buat nanti. Tapi kan biasanya tuh kalau misalnya lagi ngumpul-ngumpul tuh misalnya beli gorengan di angkringan. Terus sisa satu tuh pasti nggak dimakan. Kalau itu lebih ke gengsi anak muda ya. Oh, seperti itu. gengsi. Iya, Berarti nggak cuma di Jogja aja. nggak cuma di Jogja. Soalnya di tempat aku di Samarinda nggak ada kayak gitu. Makan ya makan aja. Ya, sebenarnya makan aja, tapi ya gengsinya terlalu tinggi itu. Malu ngambil terakhir tuh dikira kayak ngabisin banyak. Padahal kan emang bener. Sekarang Merapi lagi erupsi, Mas. Utara mana sih? Salah sana. Sana. Sekarang Ya. Merapi lagi erupsi nggak? Lagi erupsi. Ya Merapi sebenarnya erupsi itu untuk mengingatkan kita untuk menjaga alam lebih tepatnya. Terus kayak apa namanya? Toh misal Merapi erupsi pun juga berguna untuk kita. Maksudnya misal kayak tambang pasir. Tapi Mas, tambang pasir itu sehari itu bisa sampai 2.500.000. Sehari? Ya hari. Tapi kan dibagi-bagi. Apa? Sak truk ya? Sak truk bukan sehari. Sehari dia bisa apa? Ya sak truk kan waduh wae. Satu truk tuh bisa 20. Apa? Ya kalau itu mah kurang tahu. Satu truk tuh bisa sekitar 2 juta. Jadi terus kayak yang penting untuk kita memanfaatkan alam tapi jangan mengeksploitasi. Seperti yang kayak ada di Kalimantan, salah. Kalimantan. Kalimantan apa? Ya hutan lindung ya dibakar. Wah. Terus apa? Ya, jangan terlalu eksploitasi, toh alamnya juga bermanfaat untuk kita. Iya. Pohonnya untuk oksigen. Kayak untuk buat paru-paru danau dunia. buatan. Lanjut Yun. Ada udang. Ada udang. Maaf ya, tadi ada udang. Ya. Ada udang di balik batu. Terus Sepandai-pandai tupai melompat, pastinya ada udang di balik batu. Oke, lanjut. Ya. Ini boleh dihabisin nggak Mas? Habisin lah, Mas. Habis. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti Ya nggak? udah. Terus sebenarnya Sleman juga ada budaya lagi Mas. Apa? Anjay. Apa tuh, Mas? Ini apa ya Mas? Baju. Logo. Baju. Ini sebenarnya kebanggaan dari kota Sleman yaitu adalah PSS Sleman. PSS Sleman. Apa budaya-budaya? Lebih ke apa ya? Tentang mencintai klub kebanggaan sendiri, terus kayak membangun kebanggaan sendiri itu lebih apa ya? Itu yang dilakukan oleh teman-teman dari warga Sleman. Ya, Dia membangun- yang ini yang supporter Sleman tuh, yang ini kan pernah konvoy-konvoy gitu ya? Kayak keliling-keliling itu. Ya, ya intinya itu aja lah Mas ya. Enggak, soalnya di tempat aku udah nggak kayak gitu lagi. Pas sudah ganti jadi dari Persisam ke Oh, PBFC Borneo. udah nggak lagi. Yang klub ini baru kan, maksudnya kayak Nggak tahu, Mas. apa sih namanya? Siluman. Ya bukan Kok siluman? Bukan siluman. Kok siluman? Baru tiba-tiba muncul. Enggak. Wah, iklan. Pesawat jalur duit. Ya untuk kondisi PSS Sleman saat ini jauh lebih membaik ya Mas daripada ya beberapa minggu-minggu lalu ya. Karena Mas, di sini buat cuci tangan nggak, Mas? Boleh, bisa cuci tangan. Lengket, Mas. Terus untuk PSS Sleman sendiri sekarang berada di urutan berapa? 10 apa 11? Wah, kurang tahu. Ya, segitu. Yang ngikutin bola. Nggak ngikutin bola. Soalnya diam di sini aja nggak ngikutin mana-mana. Ngikutin arus ya Mas. Iya. Kita ngalor ngidul aja. Ya, terus paling untuk sekarang ada kedatangan pemain baru dari Bandung ya. Ya, Siapa tuh? WL Wander Luis. Ya, itu lumayan lah Harapannya? peningkatan. Setelah kemarin ada AI. Enggak. Ada Bapak Ar tuh yang sempat menghambat dari aku takut gini nanti disomasi, Cok. Ya itu. Itu yang kan aku ada lihat tuh di poster-poster tuh kayak yang The John Out tuh apa, Mas? Kalau itu kayak kita sebenarnya kayak lihat dari beberapa track record, terus dari data yang ada di selama pertandingan-pertandingan terakhir. Itu ya kayak apa namanya? Belum memenuhi ekspektasi dari warga Sleman lah, intinya gitu. Jadi kayak sebenarnya kayak di awal ya udah dijelasin tuntutannya apa aja. Jadi kayak kalau belum bisa memenuhi tuntutan, belum bisa memenuhi dari
apa namanya dari ya, ekspektasi warga Sleman ya misal belum Keluar mampu aja pun gitu. ya Lebih misal, baik keluar. misal dari Pak Dijan, Pak siapa udah mencintai klub ini ya lebih baik keluar karena Jadi kurang apa ya, menurun gitu ya. ya Apa tuh namanya? tapi Ya alhamdulillah menurun lah. sudah ganti sekarang sudah ganti. Sampai kemarin tuh ada kasusnya yang ini ya, ngebakar tempat itu ya. Itu jangan. Gak apa-apa lah orang media aja nyeritain. Jangan aku Kan nggak oknum udah ketahuan. aku nggak tahu sumpah nggak tahu. Gak tahu atau takut? Terus Terus selain kayak upacara apa adat apa tadi namanya? budaya Budaya yang awal tadi kamu bilang jadilan. jatilan, terus budaya yang makan gorengan tinggal satu tapi nggak dimakan. Terus yang kultur bola, Dan terus apa misalnya lagi? ini, kalau misal kegiatan-kegiatan yang ada di Sleman, dulu ada Sanmor. Itu untuk memfasilitasi dari mahasiswa-mahasiswa dari pegiat UMKM yang ada di Sleman tentunya itu. Jadi itu sepanjang lembah UGM Iya. itu sekitar berapa meter ya panjang lah itu dipenuhi oleh para warga, para mahasiswa yang menjual itu UMKM barang, UMKM. terus benda. Takut Mas, Ini emang hawa-hawanya horor banget gitu ya. Plot Ini twist emang- jatuh. Wah. pohon bambu ini emang kalau kena angin suaranya gini, jadi nggak usah khawatir ambruk. Ih, nggak usah khawatir, tapi kemarin perasaan nggak kayak gini, tapi tahu tuh udah ada patah Ya, semua nggak Mas. usah khawatir mas, kalau jatuh kan nggak apa-apa. BPJS ada kan? Apa itu? BPJS. Oh, BPJS. Siap, siap. Aman kan? Terus ya itu tadi apa tadi? Ya untuk memajukan UMKM dari Sleman lah. Oh, itu aja. Ya terus kalau sekarang kegiatan lagi Sanmor yang baru karena Sanmor sama pandemi tutup ya belum dibuka lagi. Ini ada di daerah stadion. Magu Biar Harjo. Pagi dan sore ada ya. Magu Harjo ya? Ya masnya lewat situ kan. Kalau Iya. pulang Bisa lihat situ. ada ya. Nah, Ya. dah Terus untuk misal kegiatan untuk masyarakat Sleman sendiri, ya itu sih mas. Kalau jogging ya pasti di Tababoyo, oh ada Tababoyo tuh waduk. Terus ada di pinggir stadion, maupun Magua maupun di Tridadi ya, gitu, mas. jadi kayak jatilan, terus apalagi tadi kok aku lupa ya. Nah, emang nggak bisa nangkap dengan cepat gitu Mas. Ya jadi itulah. Ya itu. Jadi di sini tuh masih apa ya, budaya tuh masih dilakuin lah dari zaman dulu sampai sekarang. Tapi ada beberapa yang dilupain ya. Bukan dilupain sih, nggak dilakuin lagi gitu. Mungkin budaya yang melebur ya, contohnya sopan santun itu agak sedikit menurun, nggak unggul contohnya. Ya mungkin karena ada budaya dari luar masuk. Oke Mas Faiz, mungkin ada pesan untuk yang nonton mungkin dari warga-warga sini. Ya pesan ini tertuju pada warga Sleman DI dan khusus umumnya untuk semua yang ada di Indonesia. Sebetulnya kita harus selalu mencintai budaya-budaya, entah itu wisata atau kulinernya, ya atau budaya itu untuk menjaga, merawat dan terus melestarikan. Misal kita ada promo-promo ya kan, promo McD ya, gak apa ya, promo McD, Sebut nama nggak apa nih? KFC, promo apa, terus untuk makan sepiring jadah tempe yang harganya lebih murah, masa nggak mau. Jadi kita harus tetap ya melestarikannya dengan cara itu. Terus kemudian Jangan malas bangun pagi, pastinya jangan malas bangun pagi buat beli ini di pasar. karena ini adanya pagi. Terus untuk orang-orang yang berbahasa Jawa itu teman-teman yang ada di luar Jawa ini kalau Buat bisa pendatang. nanti diajarin bahasa Jawa. Jadi jangan kita yang pakai bahasa Indonesia, tapi kita mengajarkan bahasa Jawa. Jadi ketika teman kita yang ada di luar Jawa ini kembali ke kampung halamannya, jadi meninggalkan jejak, meninggalkan bekas. Jadi berkesan lah ketika datang ke Jogja itu. Jangan misal datang ke Jogja masih nggak bisa bahasa Jawa, nggak tahu makanan Jawa itu apa, terus nggak tahu seluk-beluk dari kuliner, terus mungkin wisata-wisata yang ada di Jogja belum pernah mengunjungi, ya jangan sampai. Jadi ketika pulang ke kampung halamannya,
bisa meninggalkan kesan yang baik untuk Dan ada yang diceritakan. keluarga. Ya, ceritakan untuk keluarga di rumah. Dan untuk para pendatang, jangan lupa di mana bumi dipinjak, di situ langit dijunjung. Benar tidak? Ya, Cakep. di mana Hatiku senang. ya. Oke, terima kasih yang udah mendengarkan. Untuk Mas Faiz juga terima kasih udah datang Ya sana, Mas. untuk apa ini? Untuk jadi narasumber ya, untuk ditanya-tanya. Oke, abis ini jangan lupa untuk mendengar episode-episode lainnya karena masih ada daerah-daerah lain yang akan dibahas. Tetap stay tune di podcast Kelana Nusantara. Mari berkelana bersama. Bersama.